ibadah yang paling dahsyat memperbaiki seseorang setelah salat adalah setelah tauhid tentu. Tauhid, salat. Di urutan yang ketiga adalah zikir. Zikir. Dan zikir yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran. Maka sebagian ulama kita mengatakan Allah memperbaiki hati manusia dengan lidahnya. Maksudnya Allah memperbaiki hati manusia dengan zikir. Perbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, zikir itu menenangkan hati. Menenangkan hati, garis bawahi. Dalam hati kita banyak gejolak. Terjadi musibah, muncul gejolak kesedihan. Tenangkan dengan zikir. Datang corona, muncul gejolak takut. Tenangkan dengan zikir. Ini seorang anak pubertas, hatinya bergejolak dengan syahwat. Tenangkan dengan zikir. Saya di PHK, entah apa pemasukan untuk keluarga, was-was, takut, gelisah, tenangkan dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, zikir itu menenangkan hati. Banyak gejolak dalam hati, namun ketenangannya cuma satu, zikir. Kadang-kadang gejolak hati kita adalah kesedihan. Kadang-kadang gejolak hati kita adalah kegembiraan yang berlebihan. Kadang-kadang gejolak hati kita adalah syahwat. Kadang-kadang gejolak hati kita adalah ketakutan. Apapun gejolaknya, tenangkan hanya dengan satu hal, yaitu zikir. Tapi ingat satu hal, jangan menenangkan gejolak yang dahsyat dengan zikir yang sedikit. Gejolaknya sangat dahsyat, zikirnya 1 sendok, nggak ada gunanya, nggak mempan. Kenapa? Antara obat dengan penyakit harus sinkron. Penyakitnya parah, dosisnya tinggi. Penyakitnya ringan, bolehlah dosisnya direndahkan. Jadi kalau Anda yang berkata, ini mendidih di sini syahwat terhadap lawan jenis, entah gimana caranya, coba kau baca Quran. Enggak sembuh juga, wajar. Penyakitnya parah, dosisnya rendah, enggak sembuh. Coba baca Quran lebih banyak. Enggak mungkin ayat Al-Quran itu keliru. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya zikir satu-satunya yang menenteramkan hati manusia, menenangkan manusia. Maka saya katakan sekali lagi, banyak sekali warna-warni gejolak dalam hati kita, namun ketenangannya cuma satu, yaitu zikir. Subhanallah, ibu sekalian, zikir ini punya khasiat yang berbeda-beda. Baik, coba sebutkan zikir yang menghasilkan tauhid. La ilaha illallah. Baik, sebutkan zikir yang menghasilkan ampunan. Astaghfirullah. Sebutkan zikir yang menghasilkan tawakal. La haula wa la quwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Semua zikir menghasilkan khasiat yang berbeda-beda. Ketika zikir saya astaghfirullah, itu akan menghasilkan khasiat ampunan. Ketika zikir saya adalah la ilaha illallah, itu akan menghasilkan khasiat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.